Halo. Halo Mbak, selamat siang. Iya, siang Mbak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabar baiknya hari ini? Majikan udah deal? Sudah Mbak. Interview sampai 1 jam Alhamdulillah apa aja sudah. yang ditanyain Mbak? Kalau yang sebelumnya itu 1 jam, tadi juga 1 jam, jadi Waduh. total 2 jaman. Hebat sampean, hebat pokoknya sampean hanya yang terdebes sampai di interview majikan 1 jam. Kayak interogasi narkoba ya Mbak? Iya, soalnya Gimana? Mbak, Piye? dia nanyanya detail Piye? majikannya. Piye? Ya nanyanya detail kan kayak pekerjaan. Pokoknya yang interview pertama itu dia tanya tentang pengalamanku. Jadi intinya pengalaman kerjaku dulu itu disuruh nyeritain semua. Itu yang interview pertama. Terus untuk yang interview kedua tadi lebih ke kerjaan di sana nanti ya. Oke, Majikan. sip, mantap. Kayak gitu. Tapi sampean siap madep mantep ya Mbak ya, cocok ya dengan majikan ini ya? Insya Allah Mbak. Bismillah ya. Cuma Gimana? ya sekarang mungkin hatinya mungkin kalau ninggalin rumah kali ya. Kalau kerjaan mungkin aku nggak masalah, kalau masalah kerjaan mungkin hati ninggalin rumah ini aja loh. Yang agak berat cek. Iya, ya namanya dulu kan statusnya belum menikah, sekarang kan baru menikah. Jadi ini rasanya kok beda. Tak lela lekeng. Bojone piye? Jangan sampai MD lo ya. Enggak Mbak, kalau udah gini ngapain MD? Maksudnya kan udah setengah jalan Iya, betul. Pokoknya bismillah niat ingsun lah. Sama kok, aku sekarang kan baru nyampe Hongkong juga, ya enggak? Jadi kemarin itu aku juga waktu mau balik ke Hongkong itu rasanya kok wabot banget lihat orang tua. Gitu. Iya. Kayak lihat suamiku mukanya melas, tambah sedih aku. Iya, berarti suaminya harus bermuka dua nanti, walaupun sedih dalam hati, tapi harus ceria dalam wajah, biar sampai lebih mantap. Karena aku kemarin juga iya Mbak, biasanya kan aku juga pulang pergi itu santai kayak gitu kan, biasa, udah terbiasa sekian lama kan kayak gitu. Kemarin tuh kok lihat bapakku kok kelihatan makin tua, terus jalannya juga sudah agak nggak seperti dulu kayak gitu kan. Pekerjaannya cuma tidur, duduk, makan, nonton TV, kok agak berat sekali ninggalin. Lah inilah sampai hidup. tadi nanyain lagi kan. Gimana Mbak, sudah mau mantap nggak sama majikan ini? Kalau enggak nanti tak cariin yang lain lagi. Gitu kan. Insya Allah tak jalanin dulu Pak. Aku bilang itu kan belum saya coba. Aku bilang kayak gitu. Takutnya nanti kalau nyari lagi kan belum tentu dapatnya cepat gitu loh. Aku bilang. Betul. Maksudku kan biar cepat kerja ya, biar cepat finish lah, nggak akan nggak lagi. Sekarang kalau ini Mbak, nunggu lagi kan nanti interview lagi kan. Prosesnya lama Mbak. Ini aja interview aja sampai 2 kali kan. Nah, betul. Jadi nggak mau nyanyain waktu. Sampean wis pokoknya wis madep mantep lah. Jadi kan saya nggak perlu ngomong banyak, intinya sampean sendiri yang bisa menyaring kan. Jadi mana yang baik, mana yang enggak kayak gitu kan, mana yang penting, mana yang tidak. Sampai tadi interview juga disuruh nyanyi Baby Shark juga ya Mbak. Masa? Aduh. Sampai nih so? Iya, Baby Shark, nyanyian yang lagunya anak kecil-kecil itu. Ya alhamdulillah bisa toh. Oh. keren. Sama apa namanya, Run Rabbit itu. Di luar dugaan ya. Iya ya, soalnya kan anaknya 2 Mbak, yang satu usia 4 bulan, satunya usia 2 tahun. Jadi majikanku ini cari 2 pembantu. Tapi yang satunya nanti pulang apa nanti nyari baru lagi gimana? Kebetulan kan posisi sekarang masih ada pembantu yang lama. Ya pulang itu bulan Oktober, tapi saya nggak tahu tanggalnya. Nah, kebetulan majikan baru dapat interview aku, yang satunya masih belum. Tapi sama Pak Indra, kan tak kasih tahu. Pak Indra kalau bisa yo agensinya coba dicariin yang satu PT sama saya kalau bisa. Nah, terus Pak Indra tadi sudah sempat tanya kan sama agensinya. Katanya majikannya tuh sudah sempat cari di PT lain. Tapi anak yang diproses itu ternyata hamil. Terus? Jadi dia nyari lagi. Gitu. Oke. Ya bismillah lah, mudah-mudahan sampean mampu menghadapi job 2. Iya, di daerah Kowloon Mbak katanya. Kowloon? Oh, berarti majikan ya. Daerah Kowloon.
lumayan kaya lah, intinya kan rumah juga lumayan, anak 2 makanya butuh pembantu 2 kayak gitu kan. Iya, soalnya dia bilang gini, nanti takutnya kalau aku bersih-bersih nanti anaknya kan keteteran gitu loh, apalagi masih kecil-kecil. Bener, berarti kan majikan kan ibaratnya kan tahu kondisi dan situasi toh, nama juga anak kecil butuh bersih-bersih, butuh masak, butuh belanja, makanya kan juga butuh pembantu 2 kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan sampai bisa. Tapi tadi ada arahan dari agensi yang kayak gini nggak masalah toh Mbak? Piye? Arahnya gini Mbak, intinya kalau kamu ditanyain majikan kan mintanya pembantunya tuh nanti stay di sana tuh lebih dari 6 tahun gitu loh Mbak. Jadi kalau ditanyain 4 tahun atau 6 tahun nggak apa-apa gitu. Jadi aku tadi bilang kayak gitu tuh nggak masalah tuh Mbak? Nggak apa-apa, kontrak kan 2 tahun, nggak apa-apa. Oh iya, soalnya kan aku belum tahu ini karakter majikan. Dia kalau dia baik kan aku bisa nambah. Betul, ya nggak apa-apa, yang penting selesaikan kontrak dulu, kontrak selesai. Kalau mau nambah alhamdulillah, kalau nggak cari yang lain kayak gitu kan nggak ada masalah. Tapi nggak masalah ya Mbak ya? Nggak apa-apa, itu kan hanya sebatas kata-kata. Mau kerja di Hongkong tapi kan belum tentu sama majikan ini kalau gitu. Jadi nanti kalau seandainya mau main cocok, nyaman, ya udah nambah. Kalau enggak, ya udah ganti yang lain. Yang penting selesaikan kontrak 2 tahun dulu. Kayak gitu ya enggak? Iya. Kayak mungkin aku Rabu kok nggak Kamis itu pasporan. Ke Bekasi? Setelah itu katanya Pak Indra diusahakan di Kediri dulu. Nanti kalau memang Kediri nggak bisa baru ke Bekasi. Oke, mudah-mudahan bisa lah. Kemarin aku ada anak yang dari Ngawi itu bisa kok Kediri. Soalnya kan saya nggak ada perbedaan data kayak tanggal lahir nggak ada. Semua sama tadi kan? Tadi kan sampai Indah. Semua sama, cuma nama orang tua di akte itu aja yang kurang, aku bilang kayak gitu. Yes, itu bisa di. Katanya sih nggak ada masalah katanya. Nggak ada masalah. Mudah-mudahan lah sampai diparingi lancar. Jadi nanti kan sampai bisa proses nyampe Hongkong kayak gitu. Wis pokoknya bismillah aja. Suami mudah-mudahan bisa menguatkan sampean juga bisa menguatkan suami untuk masa depan toh kayak gitu. Mumpung belum kabutan gandolane hati kayak gitu kan. Jadi kan gandolannya kan cuma bojo kayak gitu kan. Paling tidak kan bisa LDRan kayak gitu. Jadi nanti tinggal ditata. Padahal dulunya sempat LDRan, tapi sekarang kok yang beda rasanya. Ya iyalah, wis mambu kelek kok. Kalau dulu kan belum mambu kelek. Ya ampun. Iya loh Mbak, pokoknya nanti kalau aku ada apa-apa di sana bantuin aku terus Mbak ya. Insya Allah siap dengan senang hati, wis pokoknya. Tahu masih. Iya. Kayak aku ya pernah LDRan karo bojoku Mbak, rasanya kayak yo ae ngono. Ya wis begitulah wis. Pokoknya doa yang terbaik buat sampean lah ya. Bismillah dijalani. Iya. Mudah-mudahan lancar sampai finish kontrak kayak gitu ya. Oke. Iya Mbak. Semangat. Bismillah ya Mbak. Iya. Oke, yuk, makasih yuk. Bye-bye. Yuk, makasih Mbak. Bye-bye. Alhamdulillah ya teman-teman, kita follow up 2 minggu yang lalu mbaknya ini sempat datang ke rumah kita yang ada di Kediri. Jadi ya bertamu, terus cerita kepengen kembali lagi ke Hongkong, dan kita berusaha untuk daftarin ke tempat PJTKI yang ada agreementnya dengan kita yang di Hongkong kayak gitu. Terus alhamdulillah kurang lebih dalam waktu 2 minggu. Jadi pertama kalau kita serasa cocok ya mau proses sama kita, itu biasanya saya meminta dokumennya itu adalah foto ukuran 4x6 di studio foto dan KSUJK videonya kayak gitu ya. Jadi kalau kita ex Hongkong otomatis kan bisa bahasa Kantonis. Jadi KSUJK-nya video perkenalan itu walaupun kita udah X ya, dan itu masih tetap dibutuhkan perkenalan video KSUJK. Nah nanti kalau sudah ada KSUJK baru foto kayak gitu, foto paling tidak sampai sedengkul, pakai baju yang agak oblong, terus jangan terlalu ketat, kalau rambutnya panjangnya diikat, terus yang penting no make up, no jilbab kayak gitu, terus smile kayak gitu. Terus alhamdulillah mbaknya ini 2 minggu dari daftar dapat interview lah. Interviewnya ini lumayan panjang sampai 1 jam. Yang interview pertama majikannya ingin mbaknya ini menceritakan job dulu yang di Hongkong itu ngapain aja kayak gitu, sama status dia detailnya seperti apa kayak gitu. Nah interview yang kedua ini tadi mbaknya bilang kalau job nanti yang di Hongkong itu apa-apa aja yang dikerjakan, dan majikannya juga jujur butuh pembantu 2.
Jadi yang sekarang ini masih ada mbaknya atau cicinya yang lama. Jadi bulan Oktober itu finish kontrak. Terus nanti kalau mbaknya yang Oktober ini finish kontrak, katanya mau pulang Indonesia. Terus majikannya ini mau ambil pembantu lagi yang baru. Jadi nanti kerjanya 2 orang. Jadi alhamdulillah mbaknya ini nggak pilih-pilih majikan, yang penting niat ingsun aja kerja kayak gitu. Jadi kalau yang seperti ini kan berarti wis siap, madep mantep kayak gitu ya. Kadang kan ada juga yang aku mau pembantu loro nanti resek, jalanin aja belum. Mbaknya ini kan makanya sudah di follow up kan, wes mantep mbak kayak gitu kan, dengan kondisi majikan job anak 2 loh, 6 bulan sama 2 tahun. Jadi ini bener-bener berat. Jadi ini mungkin majikan yang sisa-sisa dari teman-teman yang pada di Hongkong itu pada nggak mau ngambil kan, makanya ambilnya yang dari Indonesia kayak gitu. Alhamdulillah nemu juga majikan baik, mudah-mudahan ketemu sama cece yang baik juga untuk bertanggung jawab jaga anaknya, terus jaga pekerjaan rumahnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan aja kalau kita bisa menikmati pekerjaan seberat apapun ya, mudah-mudahan diberi kelancaran untuk mencari rezeki di Hong Kong. Suwon sangat sudah mendengarkan. Mudah-mudahan untuk semua teman-teman yang lagi proses di Hong Kong ataupun di Indonesia yang lagi cari majikan, mudah-mudahan untuk disegerakan dapat majikan yang cocok. See you in the next video. Bye bye.